Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga menghirup gas beracun, 3 warga di Lombok Tengah tewas saat menggali sumur. Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang pemuda disabilitas dipantau langsung Kementerian Sosial. Jajal sirkuit Mandalika, Kementerian Ekonomi Kreatif luncurkan 3 program intelektual bagi anak bangsa. Pemuda berinisial AYD 23 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menggelapkan sejumlah sepeda motor yang disewanya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Mataram atas laporan pemilik tempat penyewaan sepeda motor karena tak kunjung mengembalikan kendaraan yang disewanya. Polisi menyita 5 sepeda motor sebagai barang bukti kejahatannya. Tersangka mengelabui korban dengan berpura-pura menyewa motor untuk berbagai kegiatan wisata dan kedinasan yang digelar di kota Mataram. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, pelaku tak kunjung mengembalikan motor korban karena justru digadaikan ke orang lain. Satu disewa sepeda motor yang digadaikan yang 5 unit itu, sedangkan yang 4 unit sepeda motor itu disewa. 1 dipinjam, 4 disewa, seperti itu. Nah, setelah disewa, kemudian berapa hari digade, hasil gadenya kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Ada yang dipergunakan bayar utang. Tersangka mengaku menggadai motor korban mulai 5 hingga 10 juta dan hasilnya untuk membayar utang. 3 tahun ini saya bilangnya disewakan sama kantor. Itu dikontrak selama 1 bulan, Mbak. 1 bulan. Terus rata-rata motor itu setelah sudah pinjam hari itu langsung digade atau gimana? Ada yang enggak, Bang. Ada yang sempat saya pakai 2 hari, paling maksimal itu 3 hari, 3 Bang. hari udah digade. Ya. Rata-rata digade setiap motor itu berapa? Kisarannya itu 5 sampai 11, Bang. 5 sampai 11 ya. Ya. Seperti itu untuk persiapan sudah ada kamipan berarti ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Jangan tutup bang, jangan tutup. Jangan. Kepolisian daerah Polda Nusa Tenggara Barat kembali menggelar pemeriksaan tambahan terhadap terduga pelecehan seksual berinisial IWAS pada Senin pagi. Kedatangan IWAS ke kantor Unit Perlindungan Anak dan Perempuan di Reskrimum ditemani kuasa hukum dan ibunya. Pemeriksaan tersebut untuk mengonfirmasi sejumlah keterangan saksi korban tambahan yang telah dilakukan selama sepekan oleh polisi. Pemeriksaan IWAS dipantau langsung oleh Menteri Sosial yang sengaja datang untuk bertemu IWAS dan memantau perkembangan kasusnya. Kedatangan Mensos untuk memastikan hak IWAS sebagai disabilitas terpenuhi selama proses hukum berjalan. Selain bertemu langsung dengan IWAS, Mensos juga akan dijadwalkan bertemu dengan para korban dengan difasilitasi aparat penegak hukum. Saya yakin bahwa proses yang dilalui Mas Agus di Polda NTB ini dilakukan dengan suatu kehati-hatian, suatu ketelitian, tahap demi tahap, dan akhirnya menentukan keputusan-keputusan yang semua kita sudah tahu dan nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Kapolda. Sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai,
masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Sejauh ini Terkait dengan pembunuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu bentuk adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang di Polda, rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu. Salah satunya bentuk adalah kita melakukan tahanan rumah untuk bisa memperhatikan hak dari pelaku itu sendiri. Selain terus memeriksa sejumlah saksi korban tambahan, polisi juga akan segera melakukan rekonstruksi atau reka ulang peristiwa di tempat kejadian perkara dalam waktu dekat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Buhori Rahman berusia 44 tahun diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga akan menjual narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Tabarsari, Kecamatan Gunung Sari, diduga saat hendak bertransaksi narkotika. Polisi menyita 115 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, uang tunai dan sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga yang kerap melihatnya berbisnis narkotika di rumahnya. Tersangka merupakan residivis dan juga pengguna narkotika yang dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Di rumah tersebut kami mengamankan 2 orang terduga pelaku. Kemudian dari hasil penggeledahan kami menemukan beberapa poket sabu siap edar dan juga beberapa alat yang digunakan sebagai sarana konsumsi narkotika. Kemudian dari hasil interogasi awal, yang bersangkutan mengaku mendapatkan barang atau sabu-sabu dari rekannya berinisial AR. Tersangka mengaku menguasai narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri. Berapa belinya? 12 berapa? 1.200.000. Terus nanti yang udah dibungkus itu mau diapain? Dipakai. Semuanya dipakai, apa ada yang dijual juga? Yang bungkus kecil yang katanya ada yang pesan di kamu itu? Oh, kalau itu boleh sudah jadi. Ada yang besar, ada yang pesan kamu, terus kamu bagi sedikit, jadi satu poket, yang sedih dari sana, baru mau kamu serahkan gitu. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Timur menggelar operasi penyakit masyarakat memasuki akhir tahun pada Minggu malam. Operasi pekat menyasar ke penjual miras tradisional dan pabrikan di kafe, tempat hiburan dan tempat menongkrong anak muda di kawasan wisata. Dalam operasi yang digelar di 4 kecamatan, yakni Labuan Haji, Masbage, Sikur, dan Sukamulya, petugas menyita 592 botol miras pabrikan dan 590 liter miras tradisional. Selain didata, sejumlah pedagang miras yang membandel juga dikenai sanksi tindak pidana ringan dengan hukuman kurungan 3 bulan penjara sebagai efek jera. Dan adapun sasaran kami di dalam melakukan penegakan justisi ini adalah yaitu kaitannya dengan Perda 4 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan juga Perda 8 tahun 2002 tentang larangan mengedarkan dan memproduksi minuman keras. Dari hasil-hasil operasi yang kami lakukan, secara keseluruhan itu kami mengamankan minuman keras, apakah itu minuman keras yang berjenis tradisional maupun dari pabrik. Untuk yang pabrikan itu kami mengamankan sebanyak 592 botol, dan untuk minuman tradisional itu kami mengamankan 592,5 liter. Jadi total operasi justisi yang kami lakukan itu sebanyak 1.180,5 liter.
Operasi penyakit masyarakat menyasar miras dan peredaran narkotika. Rencananya akan terus digelar pemerintah daerah dengan melibatkan aparat TNI Polri untuk memastikan keamanan pelaksanaan libur akhir tahun di daerah. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.